Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidu syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di bulan agung. Kita semua masih dikaruniai nikmat umur, belum masuk liang kubur. Kita masih diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa beraktivitas di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala kita pun berada di rumah masing-masing untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, serta untuk mentaati para pemerintahan yang sah, dan juga untuk mengikuti fatwa para ulama yang soleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang agung, dikenal dengan Syahrul Azim. Ramadan dikenal dengan Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Ramadan dikenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian ini. Tentunya adalah untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taqarrub kepada Allah dengan adanya ujian dari Allah. Ini semua adalah atas qudrat Allah. Wabah virus corona Allah ciptakan untuk menguji manusia, terutama kepada insan yang beriman. Dengan adanya virus corona ini adalah dengan harapan semakin meningkatnya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita raih kemenangan di bulan Ramadan ini. Kita jadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita menjadi suatu bangsa yang semakin bertakwa kepada Allah. Paling tidak minimal adalah dimulai dari diri kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada 4 macam manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi yang diterima dari Ibnu Abbas. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 macam manusia. Siapa mereka? Yang pertama adalah talil Quran, adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan juga adalah mereka bukan hanya membaca, tapi juga menggali isi kandungannya, memahaminya, dan kemudian mengamalkan itu Al-Quran. Dan orang semacam ini adalah orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia,
akan memuliakan siapapun yang mengimaninya, akan memuliakan siapapun orang yang mencintainya, akan memuliakan siapapun orang yang membuktikan keimanannya dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dengan memahaminya dan mengamalkannya. Maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'anul Karim. Orang yang membaca Al-Qur'an, satu huruf Allah akan balas 10. Luar biasa. Bahkan orang yang belajar Al-Qur'an adalah orang yang terbaik. Ini disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian itu adalah man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Marilah kita giat di bulan Ramadan ini, bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah. Siapapun beramal soleh di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, termasuk membaca Al-Quran. Al-Quranul Karim akan memuliakan kita semua, akan memuliakan kita di dunia kini, dan juga akan dimuliakan di akhirat kelak nanti. Dengan membaca Al-Quran, kita semua akan mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan. Dengan membaca Al-Quran akan mengundang rahmat Allah, mengundang malaikat Allah, malaikat rahmat. Dan dengan Al-Quran pula, kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Kan Al-Quran adalah merupakan syifa, merupakan obat. Obat lahir batin. Namun juga Al-Quran bukan hanya sebagai obat, tapi akan menjadi syifa, menjadi syafaat. Akan menjadi penolong. Akan menolong kita nanti di kemudian hari. Ketika kita syakaratul maut, kita butuh rahmat Allah. Orang yang ketika syakaratul maut dapat rahmat Allah, maka ketika dicabut nyawanya akan mendapatkan ketenangan. Ketika dalam kubur, kita butuh pertolongan. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Di hari kiamat nanti, kita butuh pertolongan. Dan Al-Quran akan menolong kita nanti di hari kiamat yang akan datang. Oleh sebab itu, maka layaklah orang yang senantiasa membaca Al-Quran adalah orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, karena mereka adalah diridhoi oleh Allah. Dan Allah senang, bangga kalam-kalamnya dibaca. Sehingga surga pun adalah merindukannya. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dirindukan oleh surga Allah adalah wahafidil lisan, adalah orang yang menjaga lidahnya. Lidah ini oleh Allah diciptakan sebagai amanah untuk dijaga oleh kita semua. Dan siapa yang menjaga lidahnya, menjaga lisannya ini,
maka adalah akan selamat hidupnya di dunia kini maupun di akhirat kelak nanti. Lisan Allah ciptakan untuk dipergunakan berkomunikasi, bertutur kata kepada sesama, kepada ayah bunda, tutur kata yang mulia, qaulan karima. Bertutur kata kepada isinya, qaulan hasana. Bertutur kata yang indah, yang bagus. Kepada putri-putrinya, berkomunikasi dengan menyenangkan. Bertutur kata kepada tetangga, membahagiakan mereka. Dan kita berkomunikasi dengan siapapun. Komunikasi yang indah. Sehingga manakala kita wafat nanti, meninggalkan alam dunia ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan sahabat kita, meninggalkan tetangga, kita semua dikenang indah oleh mereka. Dan orang yang menjaga lidahnya ini adalah orang yang akan hidupnya bahagia. Ketika hidup berumah tangga, bertutur kata yang indah kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada saudaranya, maka mereka akan mencintainya. Sehingga akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan inilah Rasulullah SAW sampaikan, surga pun rindu kepada orang yang hafidhul lisan, orang yang menjaga lidah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an, adalah orang yang senantiasa memberi makan kepada yang lapar. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang punya perhatian kepada sesamanya, kepada saudaranya. Ada titipan rezeki dalam bentuk materi, bentuk harta atau uang. Ingat kepada saudara-saudaranya. Di sekelilingnya, tengok kanan kirinya, depan belakangnya, khawatir mereka berkekurangan. Mungkin untuk makan saja mereka kesulitan. Dan tentu mereka butuh pertolongan. Dan orang semacam ini yang punya kepedulian sosial yang tinggi, ini adalah orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirullah, seperti yang terjadi sekarang ini dengan adanya ujian dari Allah, wabah virus corona ini, yang mana saudara kita banyak yang kesulitan, yang biasa mencari nafkah keseharian, terhenti karena ada gara-gara virus corona ini, yang tentunya adalah mereka terbatas kemampuan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, untuk menafkahi putra-putrinya, istrinya yang menunggu di rumah. Tentu adalah butuh uluran tangan kita semua. Marilah kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah melalui amal soleh dalam bentuk perhatian, memberikan uluran tangan kepada mereka, sisihkan sebagian rezeki yang kita miliki. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dirindukan oleh surga Allah, yang keempat adalah wasaimin fi syahri Ramadan, adalah orang yang saum di bulan Ramadan. Kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini
Dan ini sangat berharga. Nikmat umur. Ini pergunakan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Nikmat sehat. Ada berikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan saum di bulan Ramadan ini. Yang difardukan. Yang pahalanya tak terhingga. As-saumuli. Allah sampai berfirman dalam hadis qudsi. Saum itu untukku. Kata Allah. Wa najibi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Bahkan, Bapak Ibu sekalian, saum ini adalah menghantarkan kita ke surga. Sampai ada pintu khusus bagi orang-orang yang saum ini. Namanya adalah Ar-Royan. Dan surga menanti, merindukan orang yang saum di bulan Ramadan ini. Marilah kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, Allah berikan kesempatan kepada kita, pergunakan sebaik-baiknya. Mumpung masih ada umur, ajal belum datang kepada kita semua. Dan kita tidak tahu kapan datang ajal kepada kita sekalian. Bahkan, kita pun tidak tahu apakah kita akan terpelihara dengan virus corona. Sekalipun kita terus berdoa dan berupaya sekuat tenaga untuk menghindar dari virus corona ini, kenapa kita tinggal di rumah sementara waktu? Kenapa kita bersama-sama untuk menjaga agar kita semua terpelihara dari virus corona ini? Karena menjaga diri itu bagian dari fardu ain hukumnya. Maka sementara waktu, aktivitas yang fardu kun, sholat berjamaah yang hukumnya sunnah, sekalipun kita rindu dengan masjid, kita rindu berjamaah, kita rindu bersama-sama berkumpul di rumahnya Allah. Tapi ini adalah sifatnya sementara waktu. Dan ini pun adalah sama. Kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kita mentaati pemerintah yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita pun mengikuti fatwa ulama. Dan ini pun adalah perintah Allah. Jadi kita tinggal di rumah ini adalah dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, dan juga mentaati pemerintah. Dan ini kita tinggal di rumah pun adalah sama ibadah. Bahkan nilai pahalanya pun sama seperti apa yang kita lakukan ketika kita normal. Demikian Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga Allah. Pertama adalah, yuk kita sama-sama talil Quran. Kita terus membaca Al-Quran. Menggali isi kandungannya. Mengamalkan sekemampuan kita Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua adalah, marilah kita hafidhul lisan, menjaga lidah ini. Dengan lisan ini, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup bahagia di keluarga, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga hidup bertetangga yang indah, dan hidup bermasyarakat yang nyaman, sehingga hidup ini betul-betul indah. Yang ketiga adalah, marilah kita menjadi orang-orang yang mut'imul ji'an, orang-orang yang dermawan, memberikan makan kepada yang lapar. Dan terakhir, marilah kita menunaikan saum dengan ibadah, dengan sebaik-baiknya. Upaya yang kita lakukan adalah maksimalkan. Mudah-mudahan saja seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang mulia,
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan dan kehilapan saya. Semoga Allah memaafkan dan Bapak Ibu sekalian bisa memaafkannya. Usikum nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.